saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi Agung Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tetap kita mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil kiamat. Amin. Bapak Ibu hormati dan terima kasih pada Bapak Ibu Pelaku berjemaah sejak kemarin pagi sudah hadir di masjid kita, dan semoga pada video ini akan membawa keberkahan dari Allah untuk jemaah masjid kita. Bapak Ibu hormati juga selamat datang pada Kiai Abah Nako Abu Fikri dari Yogyakarta, dan beliau ini adalah dari Bandar Wahab. Bapak Ibu hormati, pada kesempatan subuh ini dimohonkan kesediaan pada Bapak Gubernur Provinsi Lampung, Bapak Haji Rahmat Mirzani Salsa SPFM untuk dapat menyampaikan tutup. Demikian, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada Bapak Gubernur, waktu dan tempat ini selesai. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat bagi ulama, pengurus masjid, saya bersalam, juga para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya kita dapat hadir menghadiri salat subuh berjamaah. Yang mana salat ini adalah perintah Allah dan berjamaah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di masjid ini untuk kalau sekalian murni pilihan Allah Taala. Di sini semalam saya tanya beberapa kata, di sini ada 300 kata. Ya, ada 300 kata. Yang hadir dan 100 laki-laki. Jadi dari 300 kata ini Allah beri 100 untuk hadir di masjid. Di masjid ada 4 yang baru kabul. 4 turunnya rahmat. Orang yang bersalat subuh berjamaah, salat berjamaah di masjid, maka ketika dia keluar dari rumah, kaki pertama sampai ke masjid, Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosanya. Ketika di jalan Allah cucuri rahmat. Kita pulang pun ke rumah sendiri, masuk masjid Allah mentafri Allah rahmat. Jadi dalam masjid itu turunnya rahmat. Lagi duduk kayak ini ada hujan rahmat. Pulang ke rumah, masuk ke rumah, kita mau rahmat. Istri datang, suaminya datang, istrinya lihat suaminya berat masjid, tenang, sejuk, nyaman. Salat berjamaah adalah bagian dari agama. Karena sesungguhnya kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat ini hanya pada amal agama. Pada awal agama yang sempurna yang mengikuti cara hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang kalau kita ikuti cara hidupnya tidak dengan cara hidup Nabi Muhammad SAW, sudah dipastikan dia tidak akan sukses baik di dunia maupun di akhirat. Mau ikut cara hidup orang Barat, orang Eropa, bahkan orang Arab pun, kalau tidak hidup cara hidup Nabi Muhammad SAW, dia tidak akan sukses di dunia maupun tidak akan dikasih kebahagiaan Allah Taala. Dia petani, pedagang, gubernur, kalau tidak hidup dalam agama, tidak hidup dengan cara Nabi Muhammad SAW, dia tidak akan sukses baik di dunia maupun di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup dengan cara Nabi Muhammad SAW, hidup dalam agama, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun yang Allah takdirkan kita di dunia, pasti akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Petani dia hidup dengan agama,
hidup dalam agama, ya, dia akan bahagia kalau saya. Dunia kan, ya, karena kebahagiaan, kesuksesan ini murni, ya Allah yang kasih. Syaratnya Allah kasih kalau hidup ya kita taat dengan Allah Ta'ala. Karena hidup di dunia ini sementara, di akhirat selamanya. Dulu para sahabat Nabi Muhammad SAW ini ya mampu amalkan agama secara sempurna. Maka di mereka semua sukses. Ya. Bilal radhiyallahu anhu budak, hidupkan amal agama, ya, matinya sebagai gubernur sekalian. Semua sahabat itu mau amalkan agama secara sempurna, maka dia sukses di dunia dan di akhirat. Maka kalau kita mau amalkan agama secara sempurna, sama seperti para sahabat, maka kita akan juga sukses. Para ulama teliti, ada 124.000 sahabat. Apa yang membuat mereka bisa sukses? Bisa mampu mengamalkan agama secara sempurna. Setelah diteliti, ternyata sahabat-sahabat itu punya sifat, punya kesamaan sifat. Mau dia petani, pedagang, nelayan, pejabat, sahabat kan? Ya. Ternyata setelah 124.000 orang ini punya kesamaan sifat. Karena sifat inilah mereka mampu mengamalkan agama sempurna. Karena sifat inilah ya mereka bisa mampu mengamalkan agama, kemudian mereka sukses di dunia maupun di akhirat. Ternyata ada 6 sifat sahabat yang punya sama. Jadi mulai dari Abu Bakar sampai sahabat terakhir, ya, itu punya sifat yang sama. Yang pertama sifatnya itu adalah sahabat yang yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua sahabat yakin ya, bahwa Allah wali Allah wajib. Ya. Sesuatu yang datang dari kata Allah. Di hatinya ini hanya Allah Ta'ala, nggak ada makhluk baik selain kepada Allah Ta'ala. Hati ya, kalau ada makhluk lain dari Allah Ta'ala, jadi kita berbeda. Kalau sekalian, kalau mau cek di hatinya ada siapa, coba sholat 2 rakaat. Apa yang dipikirkan Bapak sekalian, ya itu dari hatinya. Dan kita keluarkan apa yang ada dalam hati kita. Apa dari Rasulullah? 24 jam dari bangun tidur sampai mau tidur, ya hidup dengan cara Nabi Muhammad SAW. Fikir, ya, bagaimana ibadah, bagaimana amal, bagaimana zikir, itu dengan cara Nabi Muhammad SAW. Terutama pikir ya. Pikir Nabi ini apa? Ini pikir Nabi ini yang ada sekarang. Cara pikir Nabi ini bagaimana semua umat manusia ini masuk surga Allah Ta'ala. Maka 100 orang yang hadir ke sholat subuh ini harus punya pikir Nabi. Bagaimana 300 kakak ini bisa sholat subuh juga. Ditanya di kubur itu Pak, ditanya siapa Tuhan Allah, siapa Nabi Muhammad. Tapi kalau dicek, kalau hidup di dunia tidak dengan cara Nabi Muhammad SAW, kita nggak bisa jawab Pak, gitu ya. Begitu juga ketika kita nggak ada pikir seperti dalam pikir Nabi Muhammad SAW, kita juga bisa jawab Pak. Di dunia mikirin dirinya sendiri, sholat sendiri, puasa sendiri, nggak pengen ngajar orang. Yang kedua sifat sahabat ini sholat khusyuk waktu. Ya, sholat khusyuk. Standar sholat sahabat ini Bapak sekalian, ini sholatnya bisa masa iman munkar, ya, bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini standar sholatnya sahabat. Dia bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Standar sholatnya sahabat ini ya, bisa menyelesaikan masalah. Ali bin Abi Thalib pulang ke rumah nggak ada makanan, sholat keluar. Sahabat anak yang tinggal sholat duduk lagi. Di jalan ya, ada
laut, sholat, bermakna kudanya bisa naik. Jadi semua masalah di dunia ini sebenarnya sudah Allah Ta'ala kasih sholat untuk selesaikan masalahnya. Dulu para sahabat minta tolong sama Nabi Muhammad untuk doa kepada Allah untuk selesaikan masalahnya. Ketika mereka sholat dulu, senang semua sahabat. Dan mereka bisa langsung buat sholat. Maka semua masalah mereka selesaikan dengan sholat. Kalau sholat kita belum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, sholat kita bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam hidup kita. Nggak pernah selesai karena sholat, berarti yang salah akan sholat kita. Benarkan sholat. Dan ketiga sifat para sahabat ini ilmu zikir. 24 jam sehari Allah kasih tata tertibnya. Ilmu Pak, tanpa ada zikir dia sombong. Zikir tanpa ada ilmu dia bodoh. Maka ilmu dan zikirnya harus selaras. Kalau belajar ilmu, nggak zikir, kalau zikir nggak belajar ilmu dan zikir harus selaras. Diri baca sebagai ilmu, diri baca sebagai zikir. Yang keempat sifat sahabat ikramul muslim, ya, melayani sesama muslim. Kepada yang tua mereka kemuliakan, yang muda mereka sayangi, yang supaya kita hormati. Zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, ada dua kerajaan besar, Romawi dan Persia. Ini berbondong-bondong datang ke Madinah. Madinah ini kota yang Romawi dan Persia itu negara maju, kalau sekarang ini Cina, Rusia atau Cina, Amerika. Tapi berbondong-bondong ke Madinah, daerah yang tandus, daerah yang ada apa-apa yang jauh terbelakang dari dunia. Tapi semua datang Pak. Kenapa? Karena di Madinah tersebar cerita di Romawi dan Persia bahwa orang-orang Madinah itu akhlaknya bagus-bagus. Gimana bagus? Tahanan suapin. Ada tamu datang yang rumah sudah dikala nggak makan demi tamunya. Dan kita umat Islam Pak, ya, sehingga orang pengen lihat sifatnya, ikramnya, hikmatnya orang muslim saat itu. Dan kita Pak, yang dilihat umat manusia ini bukan sholat kita, zikir kita, puasa kita. Yang dilihat adalah sifat akhlak kita, wujud akhlak. Puasanya banyak, sholatnya banyak, zikirnya banyak, tapi akhlaknya nggak bagus ya, nggak jadi asbab hidayah juga. Dulu orang kafir melihat akhlaknya orang Islam, pengen kayak orang Islam. Saya pengen kayak dia. Kenapa? Akhlak. Nabi SAW tidak diutus setelah Nabi SAW itu. Kata Nabi SAW tidaklah aku diutus kecuali untuk menggunakan akhlak. Kalau sekarang kembali, ya, orang Islam melihat orang kafir pengen kayak orang kafir. Ya. Akhlak ini hanya hilang. Yang kelima sifat sahabat ini adalah tasyikul, luruskan ya. Jadi semua amal, semua perbuatan itu karena Allah Ta'ala, murni karena Allah, tidak ada yang berbeda. Agama hanya dipakai untuk Allah Ta'ala, tidak untuk jabatan, tidak untuk politik, tidak untuk cewek apalagi ya. Hanya untuk Allah. Sedekah hanya untuk Allah Ta'ala ya. Ngajak orang itu hanya untuk Allah Ta'ala. Hanya untuk Allah Ta'ala ini akan melihat amal, akan catat, akan hitung sesuai yang hanya untuk dia. Jadi yang keenam ya adalah dakwah wa tabligh fisabilillah. Ini sifat sahabat yang terakhir yang keenam. Ini semua sahabat yang melakukan dakwah. Karena sesungguhnya pekerjaan umat ini adalah dakwah. Jabatan-jabatan
kita ini bukan tugas dari Allah. Tugas dari Allah Taala, pekerjaan dari Allah Taala itu ada mengajak orang taat. Bapak jadi petani, tugasnya itu ya dakwah sama petani dapat bonus dari petani. Bapak jadi PNS, itu PNS. Tugas yang utama dari Allah itu aja orang PNS yang main taat. Dapat bonus, dapat ya gaji. Kira-kira gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Lihat belajar sifat-sifat ini. Dulu para sahabat belajar sifatnya ini adalah dengan cara khurus, ya, keluar dari kampung ke kampung yang lain, keluar dari kampung ke negara yang lain, keluar dari kampung ke seluruh alam. Ya. Sambil dia belajar, sambil dia belajar, ya. Kami ini kan keluar 3 hari dari Masjid Al-Amin, ya. Belajar, tetap belajar. Ya. Kami ngajak, kami silaturahmi, kami belajar sifat iman kami, sifat yakin kami belajar benahi untuk diri sendiri, Pak. Sifat sholat kami belajar perbaiki, ilmu kami belajar, zikir kami pelajari, kami amalkan. Bagaimana mengikram saudara muslim, selalu di hati ini istighfar, meluruskan niat dan banyak banget. Ini di badan kampung, di keluar ke kampung gitu. Jadi ketika keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, ya, maka ketika balik ke rumah sifat-sifat ini wujud pelan-pelan. Nanti bulan depan orang lagi pelan-pelan wujud terus sampai nanti. Semua bersedia insyaallah. Saya menemukan sini hari ini hari kedua, ya, hari kedua silaturahmi dan hari senang masjid, 2 masjid di sini. Ya. Ya. Kami ketemu saudara-saudara muslim di sini, ya, satu jemaah, ya. Kami buat amal di sini, ya. Mohon izin pakai masjidnya, mohon izin pakai AC-nya, mohon izin pakai listriknya. Bukan mau asik sendiri, bukan mau amal sendiri, tapi kita mau ketemu saudara-saudara sesama muslim, bapak-bapak sekalian, boleh ajak kami untuk silaturahmi ke tetangga, saudara-saudara muslim kita di sekitar. Saya bisa sampaikan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga Allah Taala jadikan semua hubungan kita tidak berbeda. Semoga Allah Taala jadikan jemaah Masjid Baitul Salam ini. Amin. Amin.